Gimana dong? Baru aja bersyukur Le, KKN dengan 4 cogan sekaligus, mau KKN sampai 3 tahun Le. Ada lagi makhluk kayak gitu Le. Lihat aja gebrakan yang akan dia lakukan Le. Bentar deh, bentar. Ini aku nggak bermaksud gimana ya, ataupun terlalu lebay gitu. Tapi serius, jujur, aku nggak pernah ada di situasi yang seperti ini. Meskipun memang basicnya aku bobrok banget, tapi nggak pernah jujur. Gak pernah aku ada di situasi kayak gini, serius. bingung banget mau ngapain, serius. Padahal aslinya aku nggak semenye-menye ini loh, aku nggak seribet ini loh aslinya. Mulai. Sebenarnya kayak gini. Awalnya tuh ini bobrok banget sih. Ini aku bobrok banget serius. Jadi dengerin deh. Jadi awalnya sebenarnya aku tuh KKN internasional. Harusnya tuh aku di Singapura. Tapi karena aku bobrok, aku bilangnya aku nggak mau KKN internasional. Udah bosen dengan situasi perkotaan tuh, udah bosen banget jujur. Jadinya aku kayak mau dong KKN-nya di desa-desa gitu sekali-kali kan. Karena ya aku juga udah terbiasa banget lagi sama kehidupan kota. Jadinya benar-benar sebosan itu. Jadi maunya tuh di desa gitu. Tapi gak expect banget desanya kayak gini, gak expect banget jujur. Serius. Besti, cara ngomongnya ngeselin gak sih kedengarannya? Terus Emang ya kalau cewek bobrok tuh kayak gini nih. Makanya tuh ortu aku tuh sebenarnya wanti-wanti banget. Kamu nih kadang nih pasti ini ya, keputusannya tuh pasti nggak tepat kayak gini banget. Cewek bobrok tuh kayak gini. Duh, aku tuh kayak bingung juga sama diri sendiri. Kadang deh bingung jujur. Terus ngapain sih Le? Lu repot-repot kesini kalau ujung-ujungnya untuk ngeluh doang. Ngapain gak ke Singapura aja gitu? Gini loh. Aku tuh mau mematahkan stereotip dan pendapat orang-orang soal cewek. Serius, pengen banget akunya. Aku nggak mau tuh kalau orang-orang bilangnya cewek-cewek tuh menye-menye, cewek-cewek tuh manja, cewek-cewek tuh cumanya maunya di-treat aja, mau diperlakukan dengan seperti ratu aja. Nggak, aku nggak mau kayak gitu. Nggak mau, prinsip hidup aku tuh beda pokoknya. Aku tuh tipikal orang yang sangat suka dengan tantangan, jujur, sangat suka dengan tantangan. Makanya aku korbanin tuh KKN internasional di Singapura untuk kesini. Ya kita sebagai mahasiswa memang harusnya kayak gitu nggak sih? Ya nggak sih? Setuju nggak? Aku tanya nih, setuju nggak? Karena gini, mahasiswa tuh kebanyakan tuh pada manja-manja banget. Aku tuh kayak sorry kadang tuh kayak geli gitu ngeliat mahasiswa yang terlalu ini kici nggak suka jujur. Besti, dia bahasa apa sih sebenarnya? Gak ngerti Le. Jujur gak ngerti. Aku tuh mindsetnya, ini era emas kita loh. Ini era emas kita sebagai pemuda. Untuk siapa? Untuk negeri ini juga. Kayak gitu harusnya. Jadi kita ini ada di tahap yang udah di atas nih. Kita maha, bukan siswa lagi. Ada mahanya, mahasiswa. Jadi kita harus manfaatkan privilege ini gitu loh. Cuman kadang nih perempuannya, sering banget nemuin mindsetnya tuh nggak kayak gitu, nggak kayak aku. Jarang banget perempuan yang mindsetnya kayak aku. Teman-teman cowok-cowok aku tuh pada salut-salut banget sama aku karena katanya
prinsip aku beda dari cewek-cewek kebanyakan. Meskipun aku nggak ngeklaim diriku kayak gitu ya, aku nggak bilang diriku kayak gitu, tapi teman-teman cowok nih yang di tempat-tempat secret itu, tempat-tempat perkumpulan kami tuh tiap rapat selalu deh pendapatku yang paling didengar. Karena kayak gitu. Aku tuh benar-benar mindsetnya terbuka, pikirannya terbuka. Seperti melihat Tini di masa lampau, lebih parah Besti, ini lebih parah, serius jujur. Tapi sorry, ini dari tadi aku ngomong nih panjang lebar. Mau tahu dong, kalian aktif gak sih organisasi di kampus? Gak begitu aktif organisasi sih Le sebenarnya, tapi ya tetap ikut-ikut kegiatan yang bermanfaat yang lain. Maksudnya di kampus kan bukan cuma organisasi doang, ya gak sih? Lebih kayak gak suka kegiatan yang buang-buang waktu aja sih. Kalau organisasinya jelas ya mah oke-oke aja. Tapi kalau cuma rapat-rapat gak jelas, gak ada tujuannya, gak ada maknanya ya mah ngapain, buang-buang waktu. Mending di rumah, tidur, makan. Sayang banget loh. Jujur, sayang banget loh. Masa kalian gak aktif organisasi? Guys, ini kita udah mahal loh. Udah mahasiswa loh, bukan siswa lagi, udah ada mahanya loh. Kalian bisa banget ngambil lebih dari 5, bahkan 10 organisasi sekaligus. Bisa banget. Yang penting kalian tuh pandai-pandai mengatur waktunya dengan baik. Ini organisasi tempat kita menuangkan pikiran. Ibaratnya nih, kita sebagai manusia nih, kita udah punya nih suaranya. Tinggal mencari wadahnya aja. Organisasi ini wadahnya. Untuk menyatukan suara ini, kita masukkan ke wadah ini. Jadinya tidak meluber kemana-mana gitu. Jujur, aku heran sama orang yang gak mau organisasi. Kenapa sih? Apanya sih yang bikin ribet? Padahal bagus banget kita bertukar pikiran. Kita bisa lebih dewasa. Jadi memang nih karakterku kalau dilihat-lihat memang lebih dewasa gitu sih. Dari kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang. Karena cewek-cewek zaman sekarang tuh jarang banget mau ikut organisasi. Aku gak ngerti jujur. Ya itu kan pendapat lo Le, bertukar pikiran. Kalau lo suka yang kayak gitu-gitu ya terserah lo. Kita mah beda prinsipnya, orang kan punya prinsip masing-masing. Lagian gak semua orang punya waktu luang untuk hal-hal yang kayak gitu. Banyak kok cara-cara yang lain untuk bertukar pikiran, untuk ini dan itu banyak kok, gak cuma organisasi doang. Buktinya kemarin gue jadi panitia untuk olimpiade di kampus. Fine-fine aja tuh, kita seru-seru juga, bertukar pikiran juga. Justru keadaan nih yang membingungkan, ini gue gak bilang elu ya. Yang membingungkan itu orang yang aktif organisasi tapi selalu merasa dirinya lebih baik dari orang yang gak aktif organisasi gitu. Kayak ya ampun, rata-rata nih di kampus gue orang yang aktif banget organisasi itu malah lulusnya lebih lama daripada yang gak aktif organisasi. Ini memang sih, semua hal itu pasti ada plus minusnya. Khusus untuk organisasi ini, karena statusku udah mahasiswa, bukan siswa lagi, lebih banyak positifnya. Negatifnya paling ya itu digoda-godain sama cowok-cowok. Tapi di organisasi memang banyak cowok-cowoknya kan yang usil-usil, esek-esek. Ini jujur, aku nggak bermaksud gimana-gimana ya. Tapi kalau di organisasi itu, kalau perkumpulan nih, aku tuh kayak jadi rebutan gitu loh. Nggak ngerti? Serius, aku serius banget nih. Aku kayak jadi rebutan, tahu nggak? Kayak mereka tuh usil-usil banget, jahil-jahil banget. Padahal ada loh cewek-cewek lain juga, tapi mereka kayak lebih suka milih aku gitu. Aku juga bingung kenapa ya. Katanya sih karena itu, sisi dewasa aku sama pikiranku yang terbuka. Aku lebih kayak vokal dengan diriku. Aku menjadi independent woman di usia yang semuda ini katanya. Kayak gitu sih. Dulunya piknik kali, caper. Lanjut gimana? Oh, ini ya? Yang peserta yang baru datang ini? Halo Pak. Bapak kepala desa tuh, siapa? Halo Pak, saya Cece Pak, peserta baru Pak, baru datang. Oh alah, iya, tadi diinfoin sama temannya. Katanya ada satu yang belum datang juga dari universitas yang sama. Ternyata ada ya. Oh iya Pak, katanya ada juga ya mahasiswa yang lain selain aku dari universitas aku, tapi beda fakultas Pak, jadi belum pernah ketemu.
Nanti ketemu. Dia ada di wilayah depan. Bapak simpan di wilayah depan karena Bapak lihat 4 cowok-cowok itu kuat-kuat. Jadi ya begitulah pembagiannya. Bagaimana dengan kesan di posko kakaknya ini? Aman? Ini aku bermaksud gimana sih Pak? Bagus kok posko kalian kita, bagus kok Pak. Cuma memang karena mungkin basicnya aku nggak terbiasa aja sih Pak. Jadi ya berjalannya waktu pasti terbiasalah nantinya. Namanya mahasiswa Pak, kita harus teguh sama pendirian kita. Karena Pak, untuk datang ke sini tuh keputusan dari saya Pak. Saya memang seorang independent woman yang memutuskan segalanya sendirian. Karena memang saya pakai logikanya juga Pak, bukan perasaan aja. Jadi ya sebisa mungkin saya tahan di sini Pak untuk KKN dan mengabdi di desa ini. Pas datang ngeluhnya nonstop mulu. Capek banget gue sama orang piknik kayak gini, serius. Capek gue. Wah, cerdas sekali ya. Dewasa sekali pemikirannya, dewasa Bapak, salut. Jarang-jarang yang begini ya. Prinsipnya tuh mantap. Kalian dengar kan? Ini dari kepala desa langsung loh. Bapak kepala desa mengutarakan itu. Ini memang kayak gitu Pak. Jadi banyak teman-teman cowok saya juga Pak yang ngomong seperti Bapak. Karena ya kayak gitu. Katanya karakter aku memang beda dari cewek-cewek kebanyakan Pak. Dan memang harus tangguh Pak. Perempuan itu tidak boleh manja menurutku ya Pak. Karena kita ini punya power. Kita sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Udah ada mahanya. Jadi ya kita punya power itu, kita gunakan itu dengan baik, dan kita harus benar-benar menunjukkan kinerja yang nyata di lapangan, di KKN ini Pak. Inilah waktunya. Benar, tepat sekali. Jadi adik ini siap ya berarti hidup tanpa internet untuk sementara waktu. Maaf Pak, sorry, tidak ada internet Pak. Oh iya, di desa kami ini belum ada internet. Masyarakatnya belum setuju untuk memasang internet. Gimana caranya cowok-cowok di kampus ngelihat kinerja aku kalau kayak gini? Cowok-cowok di organisasi harus ngelihat. Masa aku gak update status sama sekali sih? Panik tuh, panik. Katanya berpower, katanya independent woman. Pasti lu kaget banget kan ngedengar gak ada internet? Gak suka, seperti keluhan-keluhan lo pas datang. Iya. Enggak. Aku gak bilang kayak gitu loh. Dia suka fitnah. Enggak Pak, aman kok. Aku bukan tipikal cewek yang sering main sosmed sih Pak. Aku gak mau buang-buang waktu untuk main sosmed. Sosmed itu buang-buang waktu banget Pak, jujur. Oh begitu ya. Kok bisa sampai bilang seperti itu? Jadi gini loh Pak, kinerja dari sosmed itu. Kita dilemahkan Pak mentalnya. Kita dilemahkan pikirannya. Untuk scroll aja, tapi gak ada faedahnya Pak. Jadi aku Pak, sebagai wanita yang dengan pendirian penuh, sadar tentang power aku, tentang kualitas aku dan value aku nggak mau buang-buang waktu Pak dengan scroll sosmed aja. Aku harus aktif organisasi Pak, aku harus memiliki kegiatan yang positif, aku harus produktif. Seperti itu Pak biasanya saya. Jadi nggak apa-apa banget Pak kalau nggak ada internet, aman. Mual banget gue ngedengarnya. Mual le. Tapi Pak mohon maaf sebelumnya, ini maaf banget Pak dengan kerendahan hati saya. Di sini di kampung ini banyak cowok-cowok tidak Pak? Maksudnya yang usia remaja gitu Pak. Maaf ya Pak, mau tahu aja. Lain nih gue liat niatnya nih. Udah lain. Ada. Cowok-cowok ada. Cuma memang sebagian dari mereka itu merantau. Dan sebagian mereka juga ya Bapak belum bisa menyebutkan sekarang, tapi ada kok, ada. Ya Pak, soalnya saya tuh rencananya ke depannya membangun sebuah komunitas Pak. Jadi komunitas diskusi dengan para cowok-cowok. Tapi takutnya kayak gini. Seperti yang terjadi di kampus Pak. Itu kalau tiap organisasi tuh aku datangin, aku kan lebih dari satu organisasi kan Pak. Aku datangin tiap organisasi, aku tuh selalu digoda-godain Pak gitu. Jadi sebisa mungkin saya berharapnya cowok-cowok di sini nggak kayak gitu sih Pak. Karena saya juga sebenarnya tipikal cewek yang cuek Pak sama cowok-cowok. Biasanya saya bertemu dengan cowok-cowok untuk bertukar pikiran aja di organisasi. Begitu Pak. Perihal itu sebenarnya bergantung dari kitanya saja ya. Bapak juga tidak bisa menjamin 100% kalau mereka tidak akan usil. Karena ya namanya anak muda lah ya. Ada fase nakalnya, ada fase usilnya seperti itu. Tapi nanti sebisa mungkin kalau misalkan
anak Anda ini terganggu, lapor ke Bapak saja. Nanti Bapak yang tegur. Intinya ya seperti itu. Berperilaku cuek ya tadi ya katanya. Berperilaku cuek. Oh iya Pak. Jelas Pak. Saya tiap kali ketemu cowok, saya cuek Pak. Aslinya. Cuek banget. Judes gitu Pak. Image-nya. Aku tipikal yang cuek banget Pak. Sama cowok. Aku kadang kalau ngeliat cowok yang misalnya ganteng Pak. Atau cakep. Biasa aja sih. Ngapain juga kan. Value aku sebagai wanita tidak diukur dari seberapa gantengnya cowok yang saya lihat Pak. Seperti itu. Ceca ini benar-benar cerdas Bapak perhatikannya. Cerdas sekali pemikirannya. Dia gak malu gak sih bilang kayak gitu? Dia bilang kayak gitu, gue merinding serius. Ya Allah, kan lebih parah dari Timi, makanya gue bilang. Oh, Bapak mau tahu nama temannya itu siapa nak? Yang di surat pengantarnya biasanya ada kan? Coba dilihat. Oh iya Pak, teman siapa ya tadi di surat pengantar? Teman saya yang dari universitas yang sama itu namanya Deandre Pak. Oh Deandre. Sepertinya dia yang pakai kacamata deh. Tunggu ya, tunggu. Bapak panggil dulu. Oh iya Pak, silahkan Pak, silahkan. Gitu guys, memang kayak gitu sih kalau ngobrol sama orang yang lebih dewasa tuh kadang aku suka lebih banyak pembahasan gitu ketimbang dengan seusia aku. Apalagi yang cewek-cewek kadang nggak nyambung gitu. Nah ini nak, ini temannya, teman satu kampusnya, Deandre. Iya Pak, ada apa? Oh iya Pak, yang mana? Ini Deandre Pak. Nah di belakang Deandre itu namanya Regan. Nah di samping kiri Regan ada Agra. Yol mana Yol? Oh itu. Yol. Ini Yol. Oh, peserta baru ya Pak? Halo. Iki gimana le?